Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini kami akan membawa kalian ke sebuah perjalanan menarik di BPP Rembang. Di sana kita akan bergabung dengan petani dari Kecamatan Rembang dalam pelatihan tematik Elisitor Biosaka. Apa kalian penasaran dengan apa itu Elisitor Biosaka? Selama kunjungan kami, kita akan melihat bagaimana petani memanfaatkan Elisitor Biosaka untuk meningkatkan produktivitas tanaman mereka. Kami akan berinteraksi dengan para petani yang berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang pertanian organik, serta memperoleh wawasan baru tentang teknik dan strategi terbaru dalam pertanian berkelanjutan. Tak hanya itu, kami juga akan melihat betapa eratnya hubungan antar petani di Kecamatan Rembang. Mereka saling berbagi informasi, bekerja sama, dan saling mendukung dalam perjalanan mereka untuk menghadirkan pertanian organik yang berkelanjutan. Ini adalah contoh tentang betapa pentingnya kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama. Jadi, ikuti kami dalam perjalanan inspiratif ini di BPP Rembang dan lihat bagaimana Elisitor Biosaka dan komunitas petani di Kecamatan Rembang mewujudkan pertanian organik yang berdaya lingkungan. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar pertanian dan kehidupan di pedesaan. Terima kasih telah bergabung dengan kami Sobat Tani. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini BPP Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, tanggal 14 Juni tahun 2023 melaksanakan bimbingan teknis BINTEK untuk petani dan juga penyuluh dengan tema pembuatan Elisitor Biosaka dan juga pestisida nabati. Dan pada kesempatan ini kita mendatangkan narasumber langsung dari pegiat Biosaka dari Kabupaten Pati, Pak Suwardi. Dan alhamdulillah pesertanya kita mendatangkan dari 24 desa, datang semuanya alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan praktek Biosaka. Dan menurut Pak Wardi, sang tutornya sangat bagus, walaupun baru pertama kali tapi sangat bagus. Tapi perlu kami sampaikan untuk Biosaka di Kabupaten Rembang sendiri sudah pernah diajar langsung oleh Pak Anzar, kemudian juga pernah roadshow ke desa-desa yang ada di Kabupaten Rembang. Biosaka untuk semua, Biosaka luar biasa. Semindah kalih sowan kula menika awit saking panjenenganipun Mas Hartono ngersakaken bilih sageta kula berbagi pengalaman tentang Biosaka yang sudah diterapkan di lahan usaha tani. Terus apa yang saya sampaikan nanti bukan ilmu ilmiahnya Biosaka, Yang saya sampaikan nanti adalah pengalaman saya selama berbiosaka di lahan usaha tani saya. Soalnya kalau mau berbicara tentang ilmu ilmiahnya Biosaka, kados-kadosnya bukan kelas kula, bukan kelas kula. Wong namung kelasnya petani, buruh tani, kuli bangunan nanti arep menerjemahkan mau mengilmiahkan Biosaka. Tapi kula sampun buktiaken. Sudah 2 tahun berbiosaka. Jadi pengalaman saya itulah yang nanti akan saya bagikan kepada panjenengan sedaya mbok menawi mengke saged digetokulaken kalih kadang tani sanesipun. Daun-daun yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu ini kan ada namanya tulang daun. Ini warna sebelah sini dengan sini juga harus sama. Temuruse kalau suruh temuruse. Nggih. Misalnya kok gombeng kene gede kene cilik tidak bisa dipakai. Dari bentuk dan besarnya harus sama. Tidak ada indikasi kekurangan unsur hara. Ini bagus. Lah terus bagaimana kalau ini keberadaannya ada di sini? Yang kita ambil paling kan 1, 2, 3, 4 bagian atas. Ini kan sudah masa lalu. Boleh dong diambil atasnya, boleh. Masa lalu tertinggal. Karena yang diambil masa kini bukan masa lalu. Oke. Masa lalu teringat terus ya enggak. Untuk alang-alang yang diambil adalah daun kedua dari atas, yang sudah terbuka sempurna. Cuma segini aja panjangnya.
daun pertama biasanya masih gulung pelungker, sehingga gimana ya, dia belum banyak menerima energi dari matahari. Tapi kalau yang sudah terbuka ini berarti sudah siap. Ya, oke. Untuk teki bisa 1 rumpun atau 3-4 daun saja. Ambil yang paling atas. Ini teki. Jadi sengaja saya ngambil rumput-rumput yang dablek. Ya. Tiap kaum ada pemimpinnya. Enten apa tengah Al-Qur'an ngoten niku. Nika lho nek pas Pak Khotib, nika nek pas Jumatan nika ya, ada pemimpinnya. Binatang juga ada kepimpinnya, ada yang nek ratune tawon, ratune tikus, ratune. Lah setiap tanaman dia juga punya. Yang mana? Yang pada saat itu dia kelihatan meleng-meleng dan paling baik. Karena vibrasinya disampaikan ke teman-temannya yang lain. Tanaman itu juga berkomunikasi dengan temannya seperti kita. Bude ning blok ono wis do anu hati-hati nek wong do kena corona. Tanaman pun begitu komunikasi ketika ada serangan hama penyakit, dia berkomunikasi. Siapa yang komunikasi? Ratune. Ratunya yang mana? Yang pada saat itu dia terbaik, paripurna dan kelihatan meleng-meleng. Ternyata tenang. Mulanya kok ada anek tawon jono ratune, tikus anek ratune, apa-apa anek ratune, ternyata tumbuhan pun ada. Nggih? Suruh. Nggih. Tapi suruh kan. Niki suruh. Nah, Suruh gatak. suruh gatak. Gua anter ya. Enggak boleh dong. Iya. Ya kita ambil ini aja. Selembar aja. Lah ini buang. Nah, ini dibuang, jangan dipakai. Ini. Nah, rusak. Dure piye? Durnya. Nah, durnya bagus. Gitu. Nah, oh ini bagus dua-duanya. Nggih. Tapi sembodo karo asile. Kalau daun opo-opo sudah ada tembangnya, apakah bisa, Pak? Apa-apa, ya. Boleh, yang kita ambil kan ini saja. Istilah menterengnya vegetasinya, bagian yang termuda dari tanaman. Daun muda memang selalu menarik. Ini Mas. Genggam segenggam cilik niku berarti ngeten iki ketemu. Nek segenggam tekem gede berarti ora ketemu. Ndak mau ngeten niku mawon yang berlaku minimal 5 jenis itu wajib. Tapi nek jenengan 7, 8, 9, 11 jenengan untuk gambaran untuk tambahan ganjaran sunah. Nggih, minimal Bu. Nggih, semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena setiap tumbuhan ini kan kandungan kimianya kan berbeda-beda. Ketika itu sampai radu ora karu-karuan, dia akan menjadi luar biasa. Dispraykan ke udara, terjadi proses kimiawi secara alami karena sinar matahari. Pak, Pak, sugeng rungsung. Janjane derajate kula jenengan kali suket niki padha. Kenapa? Karena isane maujud ning alam dunia iki dititahno. Nggih. Jadi izin karo sing gawe nyuwun palile damel gesang. Semua daun dan tangan tidak boleh di atas air, tidak boleh ngambang, nggih. Daun dan tangan tidak boleh mengambang. Pijet, puter ngiwa, tengah, muter, pucuk. Niki saged ditekuk, nek kedawan. Nggih, kembali lagi ke semula, muter, bongkot, muter, tengah, muter, pucuk. Ya, muter bongkot, muter tengah, sing diputer toyane, muter pucuk. Nggih, muter toyane. Diputer gitu. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa bumi kita ini adalah berputar pada porosnya tapi berputar ke arah kiri. Dan itu membawa energi. Nek jenengan membuat putaran biosaka ke arah kanan akan bertabrakan dengan energi yang dibawa oleh bumi itu tadi. Makanya itu dalam Islam diabadikan dengan tawaf. Wong tawaf memberi nyuwun apa nengen? Mboten nate, Pak. Delok teng TV niku lho. Nggih. Jenengan salat niku kok kanan apa kok tengen sik nek kenaan kok kiwa apa kok tengen nek salam? Nah niku nek diputar kayak gerakan ke kiri. Jadi ngeten. Jadi ada sanad keilmuannya, baik secara ilmiah maupun secara agama.
Namun ngeten iki tok nyantai mawon. Waktunya sampai permukaan air seperti ketetesan minyak goreng. Meleng-meleng dure. Kalau Dilihat meniti atau di jam sekitar 30 menit. Makanya cari tempat yang nyaman, cari nggon lungguh sing nyaman, ben jenengan tidak galau. setengah jam itu. Tanya Pak, seumpama Nggih, lagi bermas, ada Nggih. tamu bolehkah ditinggal? tidak boleh. Tidak boleh. Begitu sudah start tidak boleh berhenti. Nggih. Gawe ini guri omah. Tidak boleh ganti tangan. Gawe ini guri omah. Air tidak boleh berhenti. Kudu harus selalu bergerak. Nggih. Rokok pun terus nyandak motor tuku rokok mboten saged. Pastikan jenengan dalam kondisi nyaman pikiran maupun hati. Nggih. Boleh? Bahannya dicari siang hari, nanti tengah malam nek garwane pun sare, putrane pun bubuk. Boleh. Boleh. Akan lebih baik daripada yang tidak wudhu, karena wudhu itu tidak pernah jelek. Betul. Masuk. Putar kiri. Ya? Ini praktik tahu. Baru berapa menit nih? Sedang sama air. 5 menit. Yang penting bahannya sama tangannya tidak boleh di atas air. Tidak boleh diangkat semua. Enggak, airnya saja yang diputer. Karo bahannya sesekali aja. Ini jarang Iya, nggih. Tapi airnya harus diputer ke kiri. Ini baru berapa menit? Sampai meling-meling. 5 menit baru. sama jadi. Jenengan kalau sudah profesional tidak nek jenengan masih merasa aku ora bakal tutup. Tapi nek aku nek jenengan sekali dibuat ning dada, insya Allah. Namun ngeten iki tok. Kehidupan. Selagi tidak menganu dosisnya. Iya. Kira-kira cukup kilo lewat. Nanti teman-teman yang dari Pucak Wangi bisa memberi pengalamannya bahwa biosaka bukannya sebatas pada tanaman budidaya, tapi di Desa Mudah sudah untuk kolam lele dan kambing juga sapi. Bahkan ada yang sudah dimanfaatkan untuk kesehatan. Lagi ini sudah gabungan ada energi tumbuhan. Wong jenengan putune mriyang terus betotoya teng daleme Mbah Nyai. Balik nggih banyu iku mang nyatane putune ya diadem kok. Percaya? Nggih. Jadi ketika membuat dengan air laut dan bisa tawar. Boleh jadi tawar. Iya. Wah, macam itu lama. Nengok-nengok nek Pak Wardi ya percaya. Ya, intinya ini Ki, putarannya harus ngiri. Karena ini adalah kunci untuk menjadikan biosakanin jenengan homogen atau tidak, itu di sini ini, muternya ini. Pembawaan zat tumbuhan. Karena ini sudah masuk menit ke 11, jadi tak tambahin lagi tekanannya. Jamu bahannya kan keras. Ini baru sekitar 11 menit. Kayak pohon kan keras. Pak Indro Langkir. Sekretaris PU Kabupaten. Saya biosaka. Tela pohon. Tela pohon juga. Tela cabut itu loh. Saya biosaka itu. Hasilnya gimana, Pak? Kan belum panen. Oh, Ya. yang Daunnya sehat. Terus tanaman tahunan seperti kelengkeng, seperti sawo. Itu daunnya sehat betul. Sudah terbukti biosaka. Mohon diboy oleh dong. Terus kadang bergerak di Tadinya diboy saya boleh? agak ragu. Nggih. Tapi setelah saya aplikasikan Mas boleh. aman. Kalau sudah ini ditambahi Bersih bahan dari boleh. hama.
Tambah bahan lagi. Nggak boleh. Ora usah langsung kuwi Langsung mawon. Yo siku. Wong wis mulai wis tak nikmati sithik iki kok. Tapi saya gini, Mas. Saya wong namanya Mau tak pembuat menikmati desa sithik kan lho. seperti itu. Saya tidak ada istilah Ora ngoyo-ngoyo. was-was mamang. Saya anggap semuanya jadi gitu aja. Nggih. Kok yang penting syarat rukune wis Syarat rukunnya dilakoni. Nah, gitu. Ya ora kober kowe kandhani yakin iki lho. Karo ngluyur entuk dhuwit bantam lho. Lah iya. Tahu Biosaka dari mana, Pak? Ya dari kemarin pelatihan di Sleman dari BPP. Oh, Dari sini iya. kan pernah Ada pelatihan Pak di Ansar ya? desa. Kemarin pelatihan di situ. Sudah ke desa. Sudah diaplikasikan ke Sudah. padi. Kemarin untuk padinya gimana? Padi alhamdulillah bagus. Oh, apa itu jauh dari hama, terutama jauh dari hama. Wes. Wah. Jadi, tak tambahin nih. Udah 15 menit. Ora masalah, apa penting ora bermat. Jadi dipijat. Nafsunya aja nafsu birat. Bagus. Jangan sampai remuk. Ini penuh. Bahan yang seharusnya Ya saringan saya tak kei Gombal. kudunge bojoku. Sing amo apa sing anyar kudu Pak? Bar kok ngaji niku. Iya, Iya. nilai kudung nduk aku. Iya. Wah, itu batal kecampuran tangan liya. Batal iki. Wes ora kecampuran bolong. Ora kecampuran tangan liya. Lah iya langsung lanjut. Bagus bar kan oleh. Ganti tangan enggak boleh. Iki aja duwe perasaan muni iki dadi ta ora aja. Salah. Tetep dadi. Oh. Tebu. Oh, ora kaya tebu iki. Oh. Es tebu. Aja siku. Ya dikokol kas diombe ya. Wes iki nek kebeken, Bro. Wes iku semono ae engko nek siku. Lah anjir. Urung liter ta, Mas? Istirahat. Rumah itu tak kerong. Rong baguan. Iki rabuk iki setengah iki. Wes samangku. Saya bikin Biosaka sudah 3 kali ini, Mas. Iya, Sudah diaplikasikan ke tanaman juga. sudah beberapa tanaman yang sudah saya aplikasi dengan Biosaka. Gimana? Hasilnya, Hasil. alhamdulillah bagus, Mas. Mulai dari tanaman padi, bagus sekali, jauh dari hama, bisa mengurangi pupuk kimia, juga racun kimia juga sangat saya kurangi, banyak sekali. Terus tanaman terong, Mas, terutama tanaman terong, Mas. Yang saya heran itu hama ulat, Mas, dan kutu kebul itu dengan sendirinya, Mas, hilang, Mas. Padahal sudah saya spray dengan insektisida merek apa saja, itu susah, Mas, belum tidak sempurna mati atau habis, tidak. Begitu saya coba dengan Biosaka 2 kali aplikasi interval 3 hari, Mas, dengan sendirinya ulat-ulat itu hilang, kutu kebul hilang. Tidak hanya itu, sampai sekarang itu setiap metik, Mas, ngunduh, istilahnya orang Jawa ngunduh, Mas, itu terong selalu bagus, tidak ada yang kena jamur. Alhamdulillah itu.
Begitu Mas. Apa itu manfaat dari biosaka Mas? Oh, berarti udah berapa musim Pak jenengan ini? Udah berapa musim jenengan aplikasi biosaka ini? Baru Mas, baru musim padi kemarin itu dengan musim terong. Ya baru, kan saya baru dengar Mas, dan baru pelatihan kemarin itu Mas. Jadi belum lama, baru tahun ini Mas. Panen tahun ini saya mengenal biosaka itu barusan. Kan di Rembang kan rame-ramenya baru sekarang ini Mas. Belum lama. Kalau di tempat lain itu seperti padi, itu sudah tahun-tahun kemarin sudah ada Mas biosaka. Rembang baru tahun ini Mas ada biosaka. Di kelompok tani sudah banyak yang mengaplikasikan Pak di daerah ini. Di tempat saya itu kan tanaman banyak yang tebu Mas. Jadi yang tanaman padi, hortikultura itu cuma beberapa orang dan semuanya sudah saya istilahnya tular pengalaman gitu loh Mas. Sudah saya suruh aplikasikan, tapi saya yang membuat. Jenengan sebagai penyuplai biosakanya? Iya, saya yang membuat karena saya ketua kelompok tani. Saya ketua kelompok tani, sehingga teman-teman petani saya yang ngasih Mas. Sudah banyak yang mengaplikasikannya sudah, dari kelompok tani? Sudah, yang tani padi dan hortikultura sudah. Tapi yang tebu belum ada Mas. Belum coba ke tebu. Belum tidak ada respect gitu loh Mas, nggak ada respon. Padahal kemarin Pak Ansar waktu di Pati itu ke PG Tranggil. Ke tebu Mas ya? Ya itu yang belum Mas. Jadi petani tebu belum mengaplikasikan biosaka. Dan insya Allah nanti dengan berjalannya waktu nanti kan saya bisa menganjurkan atau memberitahu bahwa manfaat biosaka itu sangat luar biasa untuk semua tanaman bagi saya gitu. Jadi durian, kelengkeng, sawo itu juga saya aplikasi Mas sama ini. Dan daunnya luar biasa, bagus sekali. Iya. Iya. Perkenalkan nama dan. Nama saya Muhammad Thoyib, Desa Telogomojo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Ketua Kelompok Tani Rezeki, Desa Telogomojo. Sami-sami. Itu tanpa tergantungan pupuk kimia kan gitu. Pupuk sulit ini kan. Sini juga nganu Pak ya. RPKK juga sulit yang nganu. Kuotanya kan juga dikurangi. Ya. Alhamdulillah ini berarti Bapak sudah mengurangi sendiri ya? Sudah. Hebat bisa. Ini nanti mau saya aplikasikan ke tanaman kerai. Ini saya kan punya tanaman kerai. Oh kerai yang ini ya, menjalar di. Iya, kerai. Iya. Ketela cabut itu aja bagus daunnya. Dikasih ini tadinya itu agak keriting. Jadi Pak, itu kucu kebul itu kok bisa hilang itu jenengan biosakanya jenengan bahan untuk pestisida nabati atau ya ini yang pakai ini aja. Rumputan aja. Iya ya pakai ini, bukan pakai yang racun nabati enggak. Ya cuma ini 2 kali sempret. 3 hari entah berapa itu saya ulangi lagi. Itu setelah tiba-tiba itu ulat-ulat yang ada di daun itu enggak ada semua, rontok juga enggak. Kutu kebul itu kan sangat meresahkan karena daunnya itu jadi coklat, hitam, terus nanti bisa mati. Itu insek apa saja sudah saya coba, itu sulit sekali. Sulit matinya. Juga bahannya sama dengan yang ini. Iya. Begitu saya kasih ini 2 kali, istri saya sendiri kan ikut medek. Pak, kok gak ono kutune kebul. Mbuh anjene manfaate biosaka mbuh piye. Mbuh nggih ngoten. Tiap medek itu kadang-kadang kan ada yang busuk kena jamur. Derong kan penyakitnya kan itu jamur di buahnya. Itu sering dibuang kalau
itu satu pun saja enggak. Mulus sampai bakulin niku ngoten. Niku Pak, teroweng jenengan niku nate 3 dinten teng lebete karung sak niku. Kula sok kok mboten enten sing bosok Pak. Alhamdulillah Mas kula. Bakul jual niku engkang ngendikan ngoten. Bakul jual. Pak Tri, tentang kegiatan ini, pembuatan biosaka di BPP Rembang ini, Alhamdulillah sini kelihatannya apa ya, petani pada antusias sekali nggih, masalah biosaka, karena sebelumnya kan sudah disosialisasikan oleh penyuluh masing-masing nggih, di wilayah desa binaan. Jadi apa itu biosaka, manfaatnya apa, terus ini diwujudkan apalagi praktek langsung yang ada di BPP Rembang ini kan mendatangkan orang-orang yang sudah terkenal lah seperti Bapak Suwardi, dan juga ada rekan-rekan relawan juga ikut membimbing dari kegiatan ini. Itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya biosaka itu sangat bagus sekali bagi petani, karena dengan biosaka itu bisa mengurangi biaya saprodi misalkan untuk pengurangan pupuk atau bahkan untuk masalah hama penyakit itu bisa ditekan seperti itu. Oke, nonton. harapannya Pak? Harapannya ke depan mudah-mudahan petani dengan sepenuh hati dia bisa menerima, bisa itu, dengan harapan juga akhirnya petani itu pendapatannya juga akan bertambah, kemakmuran juga akan diperoleh. Itu seperti itu, bahkan memang petani yang diharapkan seperti itu, karena kan saat ini pupuk memang sangat susah sekali nggih. Jadi subsidi dikurangi, jadi dengan adanya biosaka ini bisa pengurangan itu bisa ditutupi dengan biosaka ini. Itu. Di Rembang sendiri ini untuk pengguna biosaka untuk di Rembang seperti saya kan di Lasem nggih, tadi kan sudah ada kegiatan di Rembang saya mengikuti, tapi di kegiatan Lasem juga dari penyuluh pendamping ikut mensosialisasikan di tingkat desa masing-masing, juga sebelumnya juga di tingkat kecamatan, kemudian pertemuan kelompok, juga ada pertemuan di tingkat ibu-ibu, yaitu di KWT di desa. Jadi dengan seperti itu nanti penularan ilmu-ilmu biosaka itu mengenai biosaka bisa cepat mengenal ke masyarakat petani. Ya, seperti itu Mas. Yeah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Niki pundi niki? Saya pokoknya saya minta ngasih rumput jenis rumput yang berbeda. Ya. Alhamdulillah respon petani sangat baik sekali terkait dengan biosaka untuk semuanya luar biasa. Dan kita BPP Rembang mengambil tema biosaka dan pestisida nabati. Kalau petani hampir di tiap desa kita punya relawan ya, mulai dari timur sampai dengan ke barat, rata per desa sudah ada yang mengaplikasikan biosaka. Dampaknya responnya sangat baik terkait dengan pemakaian biosaka ini di Kecamatan Rembang. Luasannya kalau kemarin itu tanaman padi ya sekitar 100-an hektar lebih, karena spot-spot di masing-masing desa, tidak langsung hamparan totalitas dalam satu desa. Ya karena Pak Ansar pernah datang ke Rembang juga, sehingga responnya luar biasa. Ini ada petani juga ini, yang petani biosaka juga ini. Nah ini konco tani Rembang. Tani Rembang. Ini pernah di terong ya Pak ya? Terong, tanaman padi, terong padi juga pernah mengaplikasikan. ketela cabut, udah, malas. Sudah mengaplikasikan ke semuanya ya? Sudah, ini Pak Toyib namanya ini, KTNA Rembang. Siap, mantap Pak. Yeah. Pertanian maju, mandiri, modern. Tunggalika tunggalika, jadi berwarna-warna, tidak ada yang sama ya, ada yang hijau, ada yang kayak es tebu ini. Timong, Pak Toyib timong, ini gerakan Pak Toyib ini. Ada yang kayak es tebu, ada yang kayak minyak jangan terang juga ada. Nah begitulah biosaka. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya yang meling-meling, yang benar-benar kental itu biosika yang
Baik, enggak seperti itu. Pokoknya warna tidak tidak menjadi tolak ukur kesuksesan dalam membuat biosaka. Elisiter Nuswantara.